Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagi yang telah membina rumah tangga, kehadiran buah hati pastinya selalu diimpikan. Selain menjadi salah satu sumber kebahagiaan, kehadiran buah hati juga bisa menjadi tumpuan harapan orang tuanya, serta mendoakan mereka ketika ajal telah memanggil. Namun, tak semua wanita beruntung bisa dititipkan amanah mengandung. Usut punya usut, ada sosok jin yang menjadi sumber mandulnya wanita atau keguguran. Namun benarkah jin ini bisa sesakti itu? Apa yang patut diwaspadai oleh wanita mandul dan hamil? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Menjadi orang tua memang bukanlah perkara yang mudah. Ada saja tantangan yang selalu mereka hadapi. Bahkan, orang tua diberikan tanggung jawab yang harus dijalankan. Seperti halnya sosok wanita yang diamanahkan menjadi ibu. Wanita adalah makhluk Allah yang sangat istimewa. Mereka diberikan kemampuan untuk hamil, melahirkan, hingga menyusui. Allah pun telah menjanjikan pahala yang besar bagi wanita hamil, sebagaimana firman-Nya. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Al-Quran, Surah Al-Ahqaf ayat 15. Bahkan sholat wanita hamil memiliki pahala yang lebih besar. Sholatnya wanita hamil lebih diutamakan dibanding dengan wanita yang tak hamil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa 2 rakaat sholat wanita hamil menjadi lebih baik dibandingkan 80 rakaat sholat yang dilakukan wanita tidak hamil. Keutamaan ini diberikan kepada wanita hamil karena sedang mengandung janin dalam perutnya. Janin yang dikandung pun ikut sholat, mendengar bacaan sholat, dan ikut sujud saat tengah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keistimewaan ini tak diberikan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sang buah hati akan menjadi amanah ke depannya tentang bagaimana cara orang tua mendidik hingga membesarkan anak-anaknya. Apakah menjadi sosok yang soleh-soleha atau malah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak semua wanita juga beruntung diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimang bayi mereka sendiri. Ada yang memang tak bisa hamil, namun ada juga yang keguguran. Ternyata peristiwa ini dulunya banyak dikaitkan dengan sosok jin bernama Ummu Sibyan. Pernahkah Anda mendengar nama Ummu Sibyan sebelumnya? Ummu Sibyan adalah kaum jin dari jantina betina yang suka mengganggu bayi dan anak yang berusia kurang dari 2 tahun, serta wanita hamil. Sebab itulah, anak-anak yang baru saja lahir harus diazankan terlebih dahulu agar bayi itu tidak diikuti oleh jin ini. Karena jin Ummu Sibyan adalah mengganggu bayi yang baru lahir dan anak-anak yang biasanya kurang dari 2 tahun. Jin Ummu Sibyan memiliki wajah yang mengerikan dengan mata yang besar dan berjalan di dinding seperti cicak. Ummu Sibyan juga dapat mengikat rahim wanita serta membunuh bayi yang masih dalam kandungan. Seperti yang diceritakan dalam kisah jin Ummu Sibyan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin ini mengatakan ia bisa masuk dalam rahim seorang perempuan. Bahkan ia dapat mengikat rahimnya serta menyumbat dengan tujuan agar perempuan itu tidak mengandung. Karena kekhawatiran ini, beberapa kalangan ulama menyarankan agar orang tua dan ibu hamil senantiasa melindungi diri mereka dengan bacaan Quran. Salah satunya adalah terus-menerus membacakan ayat kursi dan 3 surah seperti An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kemudian meniupkan ubun-ubun sang bayi sampai berhenti menangis. Ada juga beberapa sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyambut kehadiran anak. Di antaranya memberikan kabar gembira terkait kelahiran tersebut. Allah berfirman, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedangkan ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Ia berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya. Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 39. Selanjutnya, kepada bayi yang baru lahir dianjurkan untuk mendengarkan azan dan iqamah pada kedua telinganya. Hal ini disebut dalam salah satu hadis. Barang siapa yang melahirkan seorang anak, lalu mengumandangkan azan pada telinga kirinya, maka dia tidak akan dicelakakan oleh Ummu Sibyan. Dengan memperdengarkan lantunan suara azan, diharap dapat menanamkan benih keimanan dalam hati bayi.
sejak kecil. Ketika buah hati telah lahir, seorang ayah hendaknya mentahnik sebaik dengan buah kurma. Tahnik adalah mengunyah kurma sampai hancur. Lalu kurma tersebut diletakkan pada langit-langit mulut sang bayi. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, disebut dari Abi Musa, "Anakku telah lahir, lalu aku membawanya kepada Rasulullah. Kemudian beliau menamakannya Ibrahim dan mentahnik mulutnya dengan sebutir kurma, lalu mendoakannya agar mendapat barakah, kemudian mengembalikannya kepadaku." Namun kehadiran Ummu Sibyan rupanya masih menjadi polemik bagi sebagian kalangan. Orang-orang dulu telah lama percaya, namun ulama masih meragukan. Di dalam Islam, memang kita diwajibkan meyakini adanya makhluk gaib yang bernama jin. Namun perlu dipahami bahwa menetapkan nama tertentu dan sifat khusus bagi seorang jin, seperti adanya Ummu Sibyan, serta sifat-sifatnya harus didasari oleh dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih, bukan hadis yang doif atau lemah. Hal ini penting untuk diteliti bersama, karena ketika seseorang telah menerapkan sebuah akidah dan keyakinan tanpa didasari oleh dalil wahyu, maka apa yang kita yakini menjadi khurafat dan kebatilan yang wajib kita ingkari dan tinggalkan. Memang terdapat hadis Al-Ahsan bin Ali yang menyebutkan tentang Ummu Sibyan. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Yahya ibnul Ala dari Marwah bin Salim, dari Tolha bin Ubaidillah, dari Al-Hasan bin Ali. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang dikaruniai seorang anak, lalu ia mengazani pada telinga kanannya dan beriqamat pada telinga kirinya, niscaya anak itu akan dimudaratkan oleh Ummu Sibyan." Hadis riwayat Abu Ya'la dalam Al-Musnad, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wa Al-Laila dan lainnya. Hadis ini dibawakan oleh Al-Haisami dalam Al-Majma'. Seraya berkata, diriwayatkan oleh Abu Ya'la, di dalamnya terdapat seorang rawi yang bernama Marwan bin Salim Al-Ghifari, sedang ia itu matruk atau ditinggalkan karena kedustaannya. Muhakkik Musnad Abu Ya'la juga berkata dalam Tahrij Musnad Abu Ya'la bahwa sanad hadis tersebut rusak dan Yahya ibnul Ala tertuduh sebagai seorang pendusta. Hal ini juga akhirnya diperkuat oleh ahli hadis negeri Syam dalam kitab Ad-Dhaifah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berkata, "Aku katakan, sanad hadis ini adalah ma'uduh. Yahya bin Al-Ala dan Marwan bin Salim, keduanya telah memalsukan hadis ini." Hadis tersebut ternyata adalah hadis ma'uduh atau palsu karena dua rawinya yang dikenal sebagai pendusta yang suka memalsukan hadis. Jika sebuah hadis yang doif apalagi palsu, maka seorang muslim sebaiknya tidak mengambilnya sebagai dalil dan dasar dalam menetapkan suatu urusan agama, baik dalam perkara akhlak, fikih, ibadah, dan lainnya, apalagi dalam perkara akidah dan keyakinan. Sebagaimana pesan Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam Fatawa Nur al-Adar, perkara-perkara yang dinyatakan oleh manusia ini tentang Ummu Sibyan semuanya tidak ada dasarnya dan tidak teranggap. Ia hanyalah kufarat kaum awam, dan mereka kaum awam mengklaim dan menyangka bahwa Ummu Sibyan adalah jin wanita yang bersama anak-anak kecil. Semua ini tidak ada dasarnya. Demikian pula halnya cerita yang mereka sandarkan kepada Nabi Sulaiman tentang perjumpaannya dengan Ummu Sibyan tidak ada dasarnya dan tidak teranggap, serta tidak boleh dijadikan sandaran. Meski hadis tersebut palsu, namun sosok jin Ummu Sibyan telah banyak menyita perhatian banyak kalangan. Banyak yang kemudian percaya dengan kehadirannya saat terjadi kemandulan atau berpulangnya bayi ke rahmatullah. Namun para orang tua memang sepatutnya tetap memberikan perlindungan kepada sang anak dari mara bahaya, serta menjaga iman selama proses kehamilan yang cukup panjang dan penuh rintangan. Salah satunya, sakit dan kematian. Hanya saja, kematian adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibu hamil yang meninggal ketika melahirkan mereka disebut mati syahid. Wanita yang tengah hamil maupun melahirkan akan merasakan berbagai macam rasa sakit. Karena itulah Allah menjanjikan mati syahid kepada wanita hamil yang meninggal dunia ketika melahirkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang mati syahid di kalangan umatku?" Beliau menjawab, "Orang yang mati syahid di kalangan umatku cuma sedikit. Orang yang mati berjihad di jalan Allah, syahid. Orang yang mati karena daun, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati karena sakit perut, syahid. Dan perempuan yang mati karena nifas, dia akan ditarik oleh anaknya menuju surga dengan tali pusarnya." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman, apakah Anda juga percaya dengan sosok Ummu Sibyan? Apa yang Anda lakukan ketika proses kehamilan? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.